Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azri Azizi dengan NIM 0452882242. Saya mahasiswa program studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka. Baik, pada kesempatan ini saya ingin menceritakan dan menjelaskan tentang sebuah kasus pembunuhan yang terjadi di Bandar Lampung, lengkap dengan proses hukumnya mulai dari penyidikan, dakwaan jaksa, pembelaan penasihat hukum hingga tuntutan pidana. Dalam perkara ini, terdakwanya bernama Ayam dan korbannya bernama Bebek. Keduanya adalah mahasiswa dari Universitas Bumi. Baik, pertama saya ingin menjelaskan tentang kronologi kasus tersebut. Pada Rabu 2 Februari 2024 sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, Ayam datang ke kamar kos korban di Jalan Dahlia nomor 12 Bandar Lampung. Keduanya dikenal sebagai teman satu jurusan. Hari itu mereka sempat makan bersama dan menonton film. Namun tanpa disadari korban, Ayam sudah membawa pisau lipat yang disimpan di jok motornya sejak dari rumah. Menurut keterangannya, Ayam dalam berita acara pemeriksaan, ia memendam rasa iri, sakit hati, dan tekanan ekonomi. Korban disebut sering merendahkan dan membanding-bandingkan dirinya. Emosi yang memuncak membuat Ayam mengeluarkan pisau itu dari saku celananya, lalu menusuk dada dan leher korban berkali-kali. Korban sempat melawan dan menggigit tangan Ayam, namun akhirnya meninggal di tempat. Setelah memastikan korban tidak bernyawa, pelaku Ayam membungkus jasadnya menggunakan plastik besar dan sebuah spray, bahkan menaburkan pewangi serta pengawet pakaian agar baunya tidak cepat tercium. Ia kemudian mengambil barang-barang korban seperti laptop MacBook, dompet, dan ponsel. Ayah mengaku melakukan semua itu sendiri tanpa bantuan siapapun. Selanjutnya, dalam perkara ini, keluarga Ayam kemudian menunjuk penasihat hukum, yaitu sebagai contoh, yaitu saya sendiri, Muhammad Azri Azizi. Di sini kuasa hukum diberi wewenang penuh untuk mendampingi Ayam mulai dari penyidikan, penuntutan hingga persidangan, termasuk menyusun eksepsi, pembelaan, permohonan hukum dan menghadiri saksi. Selanjutnya, dakwaan jaksa. Jaksa penuntut umum kemudian menyusun dakwaan dengan 3 lapis. Pertama, primer, yaitu pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan berencana. Kedua, subsidiar, yaitu pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa. Ketiga, kumulatif, pasal 365 ayat 3, yaitu pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Jaksa berpendapat bahwa Ayam telah menyiapkan pisau sebelumnya, membawa pisau itu ke tempat korban, dan melakukan penusukan yang menghilangkan nyawa korban. Selain itu, Ayam mengambil barang-barang milik korban setelah melakukan pembunuhan. Seluruh tindakan ini dianggap menunjukkan adanya kesengajaan dan perencanaan. Eksepsi atau keberatan penasihat hukum. Penasihat hukum Ayam kemudian mengajukan nota keberatan dengan 3 poin utama. Pertama, yaitu dakwaan dianggap kabur karena jaksa tidak menjelaskan secara detail kapan dan bagaimana rencana pembunuhan terbentuk. Kedua, unsur dengan rencana lebih dulu dianggap tidak terpenuhi. Menurut kuasa hukum, pembunuhan dilakukan secara spontan karena emosi sesaat, bukan hasil dari perencanaan yang matang. Yang ketiga, motif emosi bukan bukti perencanaan. Motif iri, marah, dan sakit hati tidak otomatis menunjukkan adanya rencana pembunuhan. Karena alasan tersebut, penasihat hukum meminta agar dakwaan dinyatakan batal demi hukum. Selanjutnya, ada putusan selah majelis hakim. Pada 18 Maret 2024, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung
membacakan putusan sela yang intinya yaitu: satu, eksepsi penasihat hukum ditolak. Kedua, surat dakwaan jaksa dianggap sudah memenuhi syarat formil dan material. Ketiga, proses persidangan dilanjutkan ke tahap pembuktian. Hakim menilai bahwa masalah tersebut terpenuhi atau tidaknya unsur perencanaan adalah bagian dari pembuktian di persidangan, bukan menjadi alasan dakwaan dibatalkan. Selanjutnya, fakta hukum di persidangan. Setelah pemeriksaan saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa, terungkap beberapa fakta yang tidak terbantahkan, yaitu korban meninggal akibat tusukan berulang pada bagian vital. Yang selanjutnya, ayah membawa pisau yang sebelumnya disimpan di jok motor. Setelah pembunuhan, ayah mengambil barang-barang korban. Selanjutnya, ayah berupaya menyembunyikan jenazah dengan plastik, spray pengawet, dan wewangian. Terdapat motif emosi, iri hati, dan masalah ekonomi. Ayam juga mengaku terinspirasi dari adegan film Narcos. Selanjutnya, tuntutan jaksa. Berdasarkan seluruh fakta yang sudah terungkap, jaksa menyimpulkan bahwa pada pasal 340 KUHP pembunuhan berencana telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Jaksa menuntut Ayam dengan pidana penjara selama 20 tahun serta menyita barang bukti seperti pisau lipat, laptop, dompet, ponsel, plastik besar, spray, dan pewangi untuk dimusnahkan. Hal-hal yang memberatkan adalah tindakan terdakwa yang dilakukan secara keji, merampas nyawa teman sendiri, mengambil barang korban, serta tidak menunjukkan penyesalan mendalam. Yang meringankan, terdakwa bersikap sopan dan belum pernah dihukum. Baiklah, itu dia demikian rangkaian lengkap perjalanan kasus pidana pembunuhan ayam terhadap korban bebek, mulai dari kejadian, penyidikan, dakwaan jaksa, keberatan kuasa hukum, putusan sela majelis hakim, hingga tuntutan jaksa penuntut umum. Baik, itulah yang bisa saya jelaskan. Saya harap apa yang saya jelaskan dapat dipahami dan dimengerti. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.